Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita lanjutan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Puji Kejora. Kisah yang berjudul Lemari Rahasia Milik Ibu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku hendak kembali ke kamar saat melihat sekelebat bayangan lagi di dapur. Aku diam sembari merapat ke dinding, mataku terus mengawasi bayangan yang terus bergerak itu. Perlahan aku menggeser tubuhku mendekat ke dapur. Kini jelas terlihat pemilik bayangan itu adalah Mama. Ia terlihat mondar-mandir sambil menggigit kuku jarinya. Mama terlihat kacau, kemeja dan rok yang ia kenakan terlihat kusut. Sejenak ia berhenti di meja makan, memukul pelan meja makan lalu mengacak rambutnya yang hanya sebahu. Kembali Mama mondar-mandir, lalu tiba-tiba ia berhenti tepat di depan pintu belakang rumah. Aku terus mengawasi gerak-gerik Mama yang mencurigakan. Kini Mama membuka pintu belakang lalu dengan cepat menuju ruangan tempat Mama menyimpan belati. Sesampainya di depan ruangan itu, Mama berhenti. Tangannya bergetar ketika mulai membuka gembok. Setelah gembok terbuka, Mama tidak langsung masuk. Ia berdiri di depan pintu itu cukup lama hingga membuatku semakin penasaran. Apa yang sebenarnya Mama sembunyikan dari kami? Kakiku hendak melangkah ke depan kompor untuk mengintip Mama melalui jendela di sana. Sialnya, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. "Permisi, Amel." Sebuah suara berteriak seiring dengan suara ketukan di pintu. Mama menoleh membuat aku seketika berjongkok dan merangkak ke bawah meja makan. Beruntung aku memiliki tubuh sedikit mungil, jadi tidak kesulitan ketika harus meringkuk di antara kursi di bawah meja. Terlihat kaki Mama melangkah ke ruang tamu untuk membuka pintu. Saat itulah aku perlahan keluar dan bersiap seolah tidak terjadi apa-apa. Tante, Amelnya ada." Aku kenal dengan si pemilik suara, Winda. "Ada, Amel lagi istirahat, ayo masuk." Mama mempersilahkan Winda masuk. Aku berjalan menemui Mama dan Winda di ruang tamu. "Peter, kamu temani Winda ya, Mama mau bikin teh dulu." "Iya, Mah." Aku mengangguk sambil tersenyum. "Gak usah repot-repot Tante, Winda kesini cuma sebentar kok." "Gak repot kok, ayo silakan duduk." Mama lalu beranjak ke dapur dan mulai sibuk di sana. Aku dan Winda duduk di sofa. "Kok tumben jam segini Amel tidur? Apa Amel sakit, Kak?" tanya Winda penasaran. "Sepertinya gitu." Tidak mungkin aku mengatakan pada Winda kalau Amel baru saja kesurupan. Takut nanti dia menjauhi Amel. Mama datang membawa baki dengan secangkir teh dan sepiring biskuit di atasnya. Dengan seulas senyum manis, Mama menyuguhkannya pada Winda. "Ayo Win, dinikmati." "Makasih Tante." Winda mengangguk. "Sama-sama." Mama menjawab sambil berjalan kembali ke dapur. Winda menyeruput teh hangat yang disuguhkan Mama, lalu meraih satu biskuit dan memakannya. "Oh ya, ada apa kesini? Apa ada yang penting?" Winda sejenak menelan biskuit yang terlanjur masuk ke mulutnya, lalu kembali menyeruput teh hangat di meja. "Itu Kak, Amel beberapa hari ini gak mengikuti pelajaran online, ponselnya juga gak aktif, jadi aku dan guru-guru khawatir, makanya aku kesini untuk memastikan keadaan Amel." "Oh," aku manggut-manggut. "Amel gak apa-apa, cuma sedikit gak enak badan aja, besok mungkin sudah bisa mengikuti kelas online lagi." "Gitu ya Kak." "Boleh lihat keadaan Amel gak Kak? Aku tuh kalau belum ketemu sama Amel rasanya belum puas Kak." "Boleh." Aku bangkit dan mempersilahkan Winda mengikuti langkahku. Di depan pintu kamar Amel, Winda terlihat gelisah. Tanganku terulur untuk membuka pintu kamar Amel. Saat pintu terbuka, Winda tampak terkejut hingga mundur beberapa langkah. Wajahnya memucat dengan bibir bergetar dan terus memandang ke arah Amel yang sedang terbaring di ranjang. Terlihat keringat meluncur dari dahi Winda. "Win,
Kamu gak apa-apa? Ayo masuk, ujarku sambil menarik tangan Winda. Namun gadis seumuran dengan Amel itu justru menolak. Ia menggeleng dengan tangan yang mencoba lepas dari genggaman tanganku. Maaf kak. Suara Winda juga ikut bergetar. Kakinya satu persatu melangkah mundur dengan kepala menggeleng. Lalu setelah lepas dari genggaman tanganku, tiba-tiba ia berlari keluar rumah. Aku mengejarnya dan berhasil menangkap lengannya. Kenapa, Win? Apa yang kamu lihat? Winda menatapku dengan tatapan penuh ketakutan. Bibirnya masih bergetar dengan mata yang terus mengawasi belakang tubuhku. Winda, itu kak, itu apa? Tolong jelaskan. Aku lihat ada bayangan hitam di samping tubuh Amel. Bayangan itu ngeliatin aku dengan mata merahnya, kak. Winda bergidik. Aku mengendurkan cengkraman lalu melepas lengan Winda yang ketakutan. Gadis itu sejenak mengusap keringat yang sedari tadi berjatuhan. Yakin, kamu melihat bayangan hitam? Winda mengangguk. Maaf kak, sepertinya Winda pulang saja. Aku mengangguk. Hati-hati. Winda tersenyum kecut lalu berjalan cepat meninggalkan rumahku. Kenapa bayangan hitam itu masih ada di dekat Amel? Sial, bayangan hitam kurang ajar. Mau apa sebenarnya makhluk itu terus mengganggu keluargaku? Sepertinya aku harus membuat perhitungan dengannya. Aku berjalan cepat menuju kamar Amel. Pintunya tertutup, padahal tadi jelas-jelas aku belum menutupnya kembali karena mengejar Winda. Mel, buka! Teriakku sambil mengetuk pintu yang aku rasa sudah dikunci dari dalam. Mama yang sibuk di dapur menoleh ke arahku. Ada apa, Peter? Aku tidak menyaut dan terus mengetuk pintu. Aku bertambah panik saat tidak mendengar suara sama sekali. Mama mulai berjalan mendekatiku. Kenapa? Apa yang terjadi? Tanya Mama sambil meraih bahuku. Kenapa Mama tanya sama aku? Harusnya Mama yang menjelaskan kenapa semua ini bisa terjadi. Mama memandangku dengan pandangan yang tidak bisa kuartikan, seperti sedih, takut, dan bingung. Entahlah. Peter, Mama. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Terlihat tubuh Amel menempel ke sudut dinding bagian atas. Amel! Kami berteriak bersamaan. Aku berlari ke arah Amel yang tertawa melengking. Mama juga melakukan hal yang sama, berlari mendekati Amel. Turun, Mel! Amel tidak menjawab. Ia hanya terus tertawa hingga tiba-tiba Amel memandang ke arah Mama dengan pandangan penuh amarah. Waktunya sudah dekat, Maria. Teriak Amel lalu tertawa. Sebentar lagi waktunya akan tiba. Waktunya akan tiba. Mendadak tubuh Amel terjun ke bawah dengan cepat, akan tetapi belum juga aku menangkapnya, tubuh Amel kembali melayang. Setan keparat, berhenti ganggu adikku. Amel kembali kesurupan, matanya memandangku dengan penuh kebencian. Kau manusia lemah, jangan ikut campur. Amel adikku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya, apalagi makhluk rendah sepertimu. Mama meraih bahuku untuk menenangkan, namun emosi membuatku tidak sengaja menampik tangan Mama hingga Mama terjatuh dan kepalanya membentur lantai. Mama pingsan. Mama! Aku meraih tubuh Mama dan berusaha menyadarkannya, namun Mama tidak juga membuka mata. Amel yang masih melayang mengulurkan kedua tangannya, lalu tiba-tiba meluncur dan menubruk tubuhku. Kedua tangannya mencekik leher, namun aku berusaha mencegah dengan menahan kedua tangan itu. Manusia lemah! Kau makhluk hina, makhluk rendah, bisanya mengambil alih tubuh saja, brengsek. Sekuat tenaga aku mendorong tubuh Amel. Kini giliran aku yang ada di atas tubuh Amel, namun aku hanya bisa menahan kedua tangan Amel saja, karena untuk memukulnya, aku tidak sanggup. Sadar, Mel, jangan mau dikuasai makhluk hina ini. Amel masih berontak, matanya masih menyiratkan penuh kebencian. Tiba-tiba Amel berteriak sangat kencang, lalu tubuhnya lemas. Mata Amel sempat terpejam, lalu membuka perlahan. Kakak. Aku membantunya untuk bangkit, lalu setelah bangkit ia memeluk erat. Aku takut, Kak. Tenang, Mel, kakak akan berusaha melepaskanmu dari makhluk sialan itu, kakak janji. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakiti keluargaku. Jangankan manusia, makhluk tidak kasat mata pun akan aku hancurkan. Aku melihat tubuh Mama yang tergeletak di lantai. Makhluk itu berulang kali menyebut nama Mama dan juga janji. Aku yakin Mama tahu sesuatu. Aku harus memaksa Mama untuk mengatakannya. Amel terlihat sangat lelah.
Aku memintanya untuk berbaring saja di ranjang, lalu aku menghampiri tubuh Mama yang terbaring di lantai. Mama mengerjap dan membuka matanya perlahan. Aku membantunya untuk bangkit dan duduk di tepi ranjang. "Ma." Mama yang sedang memijit keningnya melirikku. "Iya, Peter. Mama pasti ada hubungannya dengan semua ini, kan?" Mata Mama memandangku lekat, lalu Mama menunduk sembari menghela nafas panjang. "Ma." Belum sempat Mama bicara, ponselku berdering. Mama memberi isyarat agar aku menerima panggilan telepon tersebut. Sejenak aku menatap layar ponsel yang menampilkan nama Benny di sana. Benny? Kenapa dia menelpon? Bukannya kami janjian bertemu nanti jam 8 malam? "Iya, Ben," ujarku sambil bangkit sedikit menjauh dari Mama. "Lo ke rumah gua sekarang." "Sekarang? Ini masih jam berapa?" "Ini penting, Peter. Nyawa adikmu dalam bahaya." "Nyawa Amel dalam bahaya?" Teriakku membuat Mama seketika bangkit mendekatiku. "Ya, cepat kemari. Jangan sampai kamu menyesal nantinya." Lalu panggilan telepon terputus. Mama memandangku lekat. Tanpa ia harus berkata, matanya sudah menyiratkan jika ia ingin bertanya ada apa. "Benny, dia menyuruhku ke rumahnya." Aku mencoba menjelaskan. "Kalau memang penting, pergilah. Biar Amel Mama jaga." "Kalau begitu, Peter ke rumah Benny dulu." Mama mengangguk. Sejenak aku menatap Amel yang terlelap. Kasihan dia, tubuhnya kini sedikit lebih kurus, matanya sayu dengan lingkaran hitam di sekelilingnya. Adikku terlihat kacau. Aku meraih jaket dan helm yang masih tergeletak di meja teras, menyalakan mesin motor lalu cepat-cepat memutar roda kendaraan ke arah rumah Benny. Sepanjang perjalanan aku hanya memikirkan adikku Amel. Sampai di rumah Benny ada motor lain yang terparkir di halaman rumahnya, dan aku tahu pasti itu bukan motor Benny. Baru saja turun dari motor, Benny keluar dan menyambutku. "Ayo masuk," ujarnya saat aku melepas helm. Di dalam rumah Benny ada seorang pria dengan pakaian serba hitam sedang duduk di sofa. Pria itu menoleh ke arahku yang tengah berdiri di belakangnya. "Nah, Peter, kenalkan, ini Mbak Joyo." "Mbah, ini anak yang saya ceritakan kemarin, Peter." Benny mendekatkan aku dengan pria yang mungkin usianya sudah setengah abad itu. Pria berkumis tebal itu hanya diam sambil melipat kedua tangan di depan dada. Aku mendekatkan bibirku ke telinga Benny. "Dia itu siapa, Ben?" "Dia itu dukun sakti. Gue yakin dia bisa bantuin lo ngusir hantu yang terus merasuki Amel." Aku sungguh terkejut saat Benny bilang Mbak Joyo itu dukun. Bukankah percaya pada dukun itu sebuah dosa? "Jadi kamu yang namanya Peter?" Mbak Joyo berjalan memutari tubuhku. Benar, Mbah." "Aura kamu benar-benar gelap. Sepertinya ada makhluk yang sedang mengincar jiwamu." Aku menatap Benny yang berdiri di sebelahku. Rasanya ingin memukulnya karena memanggil dukun tanpa seizinku. "Ini, bawalah." Mbak Joyo mengulurkan sebuah bungkusan kain hitam padaku. "Apa ini, Mbah?" "Jimat." "Jimat?" Aku mengulurkan kembali pada Mbak Joyo. "Maaf, tapi saya nggak butuh ini." Aku bukan seorang yang agamis, akan tetapi aku tahu jika percaya dukun itu perbuatan yang dibenci oleh Tuhan. Pria itu menatapku lalu menatap Benny bergantian. Benny tersenyum sungkan lalu mendekatiku. "Udah, terima saja, siapa tahu bisa menyelamatkan adik lo." "Tapi Ben, gua..." Belum sempat melanjutkan bicara, tiba-tiba rumah Benny bergetar hebat. Semua barang yang ada di dalam rumah berjatuhan, seolah ada gempa yang sedang melanda. Kami hendak berlari keluar rumah, tapi sebuah patahan Gibson jatuh tepat di depan kami. "Ini kenapa, Ben?" tanyaku sambil melindungi kepala dengan kedua tangan. "Mana gue tahu." Terlihat Mbak Joyo mengangkat kedua tangannya sambil memejamkan mata, mulutnya terus komat-kamit, mungkin sedang membaca mantra. Aku dan Benny saling berpegangan karena getaran semakin kencang. Mbak Joyo semakin keras membaca mantra dengan bahasa yang aku tidak mengerti. Tidak lama, Mbak Joyo mengepalkan tangan kanannya dan meninju lantai dengan berteriak keras. Seketika getaran berhenti, aku dan Benny mendekat ke arah Mbak Joyo. "Ada apa ini, Mbah?" "Makhluk yang mengganggu adikmu menyerang ke sini. Kita harus segera menyelamatkan adikmu." Sebenarnya aku tidak percaya, tapi Benny terus memaksa aku demi keselamatan Amel. "Mari, kita ke rumahmu," ujar Mbak Joyo memerintah. Akhirnya aku mau tidak mau menuruti perkataan Benny demi Amel. Kami pun bergerak menuju rumah. Sesampainya di halaman rumah, aku terkejut dengan kondisi teras yang berantakan.
Kursi dan meja sudah tidak pada tempatnya. Pintu juga terbuka lebar. Jantungku tiba-tiba berdetak semakin kencang. Sejenak aku dan Benny saling pandang, lalu aku berlari masuk ke dalam rumah. Seketika mataku terbelalak. Kondisi rumah benar-benar berantakan. Semua barang berserakan. Aku berlari ke kamar Amel, namun tidak ada siapa-siapa. "Mama, Amel!" Benny juga ikut mencari dengan membuka pintu kamar Mama. Kondisinya sama, berserakan, berantakan dan kosong. "Mama, Amel, kalian di mana?" Lalu aku berlari ke belakang. Siapa tahu Mama dan Amel ada di dapur. Akan tetapi sama saja, mereka tidak ada. Aku ingat dengan ruangan kosong yang digembok oleh Mama. Bergegas aku keluar dan menuju ruangan itu. Gembok sudah tidak ada dan pintunya sedikit terbuka. Aku kembali membuka pintu itu lebar-lebar dan melihat Mama tergeletak di lantai dekat lemari kayu yang terbuka. "Mama!" Aku berlari mendekati Mama dan membopong tubuh Mama ke kamarnya. "Ma, bangun, Ma!" Aku menepuk pelan pipi Mama. Perlahan Mama mulai membuka mata. Ia mengerjap lalu seketika bangkit. "Amel, Amel, Peter!" "Kenapa dengan Amel? Di mana dia?" "Makhluk itu membawa Amel," teriak Mama frustasi. Aku memeluk Mama dan membiarkan dia menangis. Benny masuk ke dalam kamar dan mengatakan bahwa ia tidak menemukan Amel dimanapun. "Makhluk itu membawa Amel ke kerajaannya," ujar Mbak Joyo. Pria berpakaian serba hitam itu berdiri di ambang pintu kamar Mama. "Siapa dia, Peter?" tanya Mama sembari mengintip pria yang berdiri di belakangku. "Namanya Mbak Joyo. Dia yang akan membantu kita menyelamatkan Amel, Ma." Dahi Mama mengernyit kemudian menatapku dengan tatapan bingung. "Tapi kita coba saja dulu, Ma. Setidaknya kita sudah berusaha untuk menyelamatkan Amel." Akhirnya Mama setuju untuk memakai jasa Mbak Joyo dalam menyelamatkan Amel. Akan tetapi entah kenapa aku merasa semua ini akan sia-sia. Mbak Joyo menyuruhku mencari bunga 7 rupa dan barang-barang lain yang akan digunakan untuk ritual, seperti kemenyan dan ayam cemani sebagai media pertukaran. Setelah semua kudapatkan, Mbak Joyo membawanya ke dalam kamar Amel. Aroma wangi kemenyan yang menusuk hidung menguar tidak lama setelah kemenyan dibakar. Ayam cemani yang akan digunakan sebagai media sudah diikat dan diletakkan di dalam nampan bambu bertabur bunga 7 rupa. Mbak Joyo sendiri duduk bersila di lantai tepat di depan ubur rampe. Aku, Mama dan Benny hanya bisa melihat dari luar. Mbak Joyo melarang kami masuk karena saat pertukaran pasti akan ada sedikit pertarungan. Mbak Joyo tidak ingin sampai ada yang terluka. Mbak Joyo mulai kumat kamit. Sesekali Mbak Joyo menaburkan kemenyan di atas bara api, lalu mendadak kamar Amel bergetar hebat. Barang-barang mulai berjatuhan. Anehnya, hanya kamar Amel saja yang bergetar, sedangkan di luar kamar tidak terjadi apa-apa. Aku, Mama dan Benny menunggu dengan perasaan was-was, apalagi ketika muncul kepulan asap hitam dari bawah ranjang Amel. Kepulan asap yang berputar mirip angin tornado itu lama-kelamaan membentuk bayangan sebuah makhluk yang tinggi dan juga besar. Mama merapatkan tubuhnya padaku. Benny mencengkram erat lengan kananku. Mereka berdua tampak terkejut melihat penampakan makhluk itu. Makhluk yang selama ini mengganggu ketentraman hidup kami. Makhluk itu berbadan besar, tingginya sampai menyentuh langit-langit kamar. Seluruh tubuhnya ditutupi oleh bulu yang lebat dan hitam. Matanya merah dan memiliki tanduk melengkung di kepalanya. "Siapa yang berani mengusikku?" teriak makhluk mengerikan itu. Suaranya begitu berat dan keras sampai-sampai aku merasa tanah yang kupijak ini bergetar. Mama semakin merapatkan tubuhnya pada aku. Sementara Benny, dia sudah tergeletak di lantai, pingsan. "Aku," saut Mbak Joyo. Mata merah makhluk itu seketika menatap Mbak Joyo. "Kau manusia lemah. Hentikan tertawamu itu. Mau apa kau mengusik ketenanganku, ah? Kembalikan gadis yang kau ambil barusan." Makhluk mengerikan itu menggelengkan kepalanya pelan. Ia kembali tertawa. "Gadis itu milikku." "Dia adikku, kau tidak berhak mengambilnya." Makhluk itu tiba-tiba menoleh lalu secepat kilat melesat ke arahku. Ia menyeringai. Pandangannya beralih ke Mama. Tangan makhluk besar yang berkuku runcing itu terulur hendak menyentuh Mama. Aku segera menarik Mama menghindar. "Adikmu adalah milikku. Tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya dariku. Kembalikan,
atau aku akan memusnahkan kamu." Mbak Joyo mengancam si makhluk. Makhluk itu mengangkat salah satu tangannya dan diarahkan ke Mbak Joyo. Seketika tubuh rentah Mbak Joyo terangkat ke atas. Kaki Mbak Joyo sampai menendang-nendang ke sembarang arah. Namun Mbak Joyo pantang menyerah. Mulutnya kumat kamit selalu menghentakkan tangannya ke arah si makhluk. Makhluk itu pun terpental hingga menabrak dinding. Seketika rumah bergetar hebat seiring dengan suara dentuman yang keras. Mbak Joyo tersenyum, sementara makhluk itu sepertinya kian marah. Ia melesat ke arah Mbak Joyo dan mencekik leher pria parubaya tersebut. "Kau berani mengusikku, maka nyawamu akan jadi taruhannya," ucap si makhluk. "Aku tidak akan menyerah sampai kau kembalikan gadis itu." Giliran si makhluk melempar tubuh Mbak Joyo hingga terpelanting dan jatuh di atas meja rias. Seluruh make up dan aksesoris yang ada di sana berhamburan. Cermin di meja itu sampai pecah dan meja pun hancur. Makhluk mengerikan itu kini berdiri di dekat Mbak Joyo yang pingsan. Aku meraih pisau di dapur dan dengan setengah berlari mencoba menusukkan pisau itu ke punggungnya. Namun seolah tahu niatku, makhluk itu mendadak menoleh dan mengempaskan aku dengan mudah. Aku jatuh tepat di bawah kaki Mama. Wanita yang melahirkan aku itu segera membantuku untuk bangkit. Makhluk jelek itu melesat mendekat ke arahku. Namun saat sudah sangat dekat, tiba-tiba Mama menghadang. "Berhenti!" Makhluk itu berhenti tepat di depan Mama. Mata mereka saling beradu. "Hentikan semua ini!" Makhluk itu mengulurkan tangannya menyentuh pipi Mama. Aku bangkit dan berniat menepis tangan kasar makhluk itu. Akan tetapi Mama melarangku. "Kembalikan anakku." "Dia milikku, Maria. Bukankah kau sudah menyetujuinya?" Mama terlihat gugup. Sesekali ia melirik ke arahku. "Tapi Amel belum genap 18 tahun, jadi kembalikan dia." Makhluk itu menyeringai menampilkan giginya yang benar-benar hitam. "Aku tidak akan mengembalikan anakmu, tapi kau bisa mengambilnya dariku kalau kau bisa." Astaga, dia tertawa lagi. Sungguh aku begitu muak mendengar suara tawa makhluk hina itu. Tidak lama makhluk itu kembali berubah menjadi asap dan menghilang di bawah ranjang Amel. Mama tiba-tiba jatuh terduduk di lantai. "Ah!" teriak Mama frustasi. Tiba-tiba Mama menangis. Aku segera memeluk Mama supaya dia lebih tenang. Mbak Joyo dan Benny sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggal aku dan Mama yang ada di rumah. Kami sibuk menata kamar Amel yang benar-benar berantakan. "Ma." Aku mendekat ke arah Mama yang duduk di tepi ranjang sambil memeluk foto Amel. Mama menangis. Sesekali ia menatap foto Amel sembari mengelusnya. "Apa yang sebenarnya terjadi, Ma? Janji apa yang Mama buat dengan makhluk seperti itu?" Mama terisak. Mulutnya masih terdiam. Ia hanya terus menangis sambil memeluk foto Amel. Mungkin Mama sedang tidak ingin diganggu. Ia pasti sangat sedih. Aku bangkit dan hendak keluar kamar untuk ke kamar mandi. "Dulu kakekmu adalah seorang yang sakti pada zamannya. Bisa dibilang kakekmu itu dukun." Aku menoleh ke arah Mama yang sedang meletakkan foto Amel ke meja. Ia lalu membungkuk memungut barang-barang yang berserak di lantai. Aku mendekat. "Makhluk tadi adalah siluman yang menjadi perewangan kakekmu." Aku mengernyit. "Kalau dia perewangan kakek, kenapa dia meminta Amel?" Sejenak Mama menghela nafas berat. "Kakekmu terikat perjanjian dengan Raja Siluman itu, di mana setiap perempuan keturunan kakek akan dipersembahkan kepada si Raja Siluman." Aku benar-benar tidak percaya jika kakekku ternyata berbuat hal serendah itu, ingin mendapatkan kekuatan dengan menumbalkan keluarganya sendiri. Mama terus bercerita. Ia mengatakan bahwa dulu kakek juga hendak menumbalkan Mama, tapi nenek berhasil menyelamatkan Mama. Itulah kenapa makhluk itu sekarang mengincar Amel. Begitulah, jika kita bekerja sama dengan makhluk rendah seperti mereka, perjanjian yang mereka buat berlaku seumur hidup, bahkan sampai ke anak cucu. Lalu sekarang, bagaimana caranya kita menyelamatkan Amel? Seminggu lagi, usia Amel 18 tahun, Ma. Mama menyeka air matanya lalu bangkit keluar kamar. Tidak lama Mama kembali sambil membawa kotak kayu berisi belati yang ada di dalam ruangan rahasia Mama. Perlahan Mama membuka kotak dan mengeluarkan belati tersebut lalu menyerahkannya padaku. "Apa ini, Ma? Buat apa belati ini?" "Kakekmu menyerahkan ini pada Mama sebelum beliau meninggal. Kakekmu bilang makhluk itu hanya bisa dimusnahkan dengan belati bermata 3 ini." "Bermata 3?
Aku mengernyit. Tapi nggak ada mata di belati ini, mah. Entahlah, kakekmu hanya mengatakan itu. Kalau kamu mau tahu semuanya, datanglah ke rumah yang menjadi tempat praktek kakekmu dulu. Di sana pasti ada jawabannya. Di mana itu, mah? Di tengah alas roban. Aku menggenggam belati tersebut. Cara satu-satunya menyelamatkan Amel adalah dengan merebutnya sendiri dari makhluk mengerikan itu. Itu artinya makhluk itu harus dimusnahkan selamanya. Aku bangkit dan meletakkan kembali belati itu ke kotak. Dengan tergesa-gesa, aku memasukkan beberapa potong pakaian ke dalam ransel, senter dan juga beberapa barang lain yang mungkin akan aku butuhkan di sana. Lalu aku kembali ke kamar Amel dan meraih belati yang kini sudah terbungkus kain hitam, memasukkannya ke dalam ransel di antara lipatan baju. Peter, pergi dulu, mah. Kamu yakin mau pergi sekarang? Lebih cepat lebih baik, mah. Demi Amel. Mama mengangguk lalu memberiku selembar kertas yang ternyata itu adalah peta. Ikuti saja petunjuk di peta itu untuk menemukan tempat praktek kakekmu. Baik, mah. Aku melangkah keluar dari rumah, namun tiba-tiba Mama menarik lenganku dan memelukku erat. Hati-hati, Peter. Mama mau kalian berdua selamat. Mama, tenang saja, kami akan selamat. Mama melepas pelukanku lalu membiarkan aku pergi setelah mencium keningku. Sekarang aku harus segera ke tempat praktek kakekku untuk mencari tahu keberadaan mata 3 dari belati itu. Motor mulai melaju menyusuri jalanan yang padat setiap harinya. Baru beberapa meter keluar dari rumah, tiba-tiba motor berhenti mendadak. Berkali-kali mencoba untuk menyalakan tapi gagal. Sepertinya aku harus menggunakan angkutan umum untuk sampai ke sana. Segera aku dorong motor ke arah bengkel yang menjadi langganan saat motor sedang rewel. Kenapa lagi, bro? Tanya Roni si montir bengkel saat melihatku mendorong masuk motor. Biasa, mogok. Kok bisa? Bukannya baru beberapa hari lalu diservis? Ujarnya mendekat sambil menepuk pelan jok motor. Aku hanya bisa menggedikan bahu. Lalu Roni mulai mengecek motor untuk menemukan masalah yang membuat motor nggak bisa nyala. Sementara aku duduk di bangku yang ada di sudut bengkel. Semua normal lu, bro. Teriaknya lalu mencoba menyalakan motor. Berkali-kali dicoba tapi motor masih tidak mau nyala. Roni menggaruk kepala. Mantan kawan sekolahku itu kebingungan. Kok aneh sih? Ujarnya sembari duduk di sebelahku. Aneh gimana? Semua onderdil dalam keadaan baik, bensin juga full, tapi kok... Aku menghembuskan nafas kasar lalu bangkit. Gua titip aja deh. Kalau dalam 2 hari gua nggak balik, tolong antar ke rumah. Sejenak Roni mengernyit lalu tersenyum sambil menepuk bahuku. Emang lu mau kemana? Kayak mau pergi jauh aja lu. Memang. Seriusan? Serius, gue mau ke alas roban. Roni benar-benar terkejut kali ini. Mulutnya menganga dengan dahi berkerut. Lu ngapain ke sana? Gue ada urusan. Oh ya, gue titip mama ya. Kalau ada apa-apa, tolong kabarin gue. Please deh, gak usah bikin gue takut. Takut? Iya, omongan lo itu menakutkan. Sadar nggak? Omongan lo itu kayak orang yang mau pergi selamanya. Aku tersenyum kecut saat mendengar ucapan Roni. Ya, dia ada benarnya. Mungkin jika aku gagal, aku tidak akan pernah pulang selamanya. Akan tetapi, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Demi mama, aku harus pulang membawa Amel. Enggak lah, gue pasti balik. Aku bangkit dan berpamitan pada Roni, lalu dengan tergesa menuju terminal bis menggunakan angkutan umum. Tidak lama setelah berdesakan di dalam angkot, aku sampai di terminal. Mau kemana, mas? Tanya seorang bapak-bapak dengan handuk melingkar di lehernya. Saya mau ke alas roban. Ke Semarang? Tanyanya memastikan. Bukan ke Semarang, tapi ke alas roban. Sejenak ia mengernyit, namun beberapa detik kemudian dia mempersilahkan aku masuk ke dalam bis. Ternyata bapak itu adalah sopir salah satu bis yang menuju ke Semarang, dan katanya bis yang ia kendarai akan melewati alas roban. Aku duduk di belakang sopir supaya kalau sudah sampai sopir bisa memberitahu. Tidak lama bis mulai melaju. Aku menyandarkan tubuh ke kursi dan mulai merasa mengantuk. Mungkin karena memang kurang istirahat dan kelelahan. AC bis yang terasa dingin membuat aku berusaha merapatkan jaket. Setelah beberapa kali menguap, akhirnya aku tidak sanggup lagi membuka mata. Aku terlelap. Aku terbangun saat tiba-tiba saja tubuhku terjatuh. Seketika mataku terbelalak karena aku tidak lagi di dalam bis, melainkan di dalam hutan. Apa mungkin aku sudah sampai alas roban?
Aku bangkit sambil menepuk celana yang terkena tanah. Baru saja hendak melangkah, aku mendengar suara auman harimau yang sangat keras. Seketika aku berlari ke arah semak dan bersembunyi. Tidak lama suara auman itu semakin dekat seiring suara gemersik daun yang terinjak sesuatu. Tiba-tiba hening. Mungkin harimau itu sudah pergi dan tidak melewati jalur ini. Aku segera bangkit dan berniat mencari jalan dengan memutar tubuh ke belakang. Dan terkejutnya aku, ternyata harimau itu ada di belakangku. Seketika tubuhku menjadi kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Ingin teriak, tapi aku takut jika harimau itu malah menerkamku. Dengan perlahan dan sangat hati-hati aku melangkah mundur. Jangan sampai harimau di depanku merasa terusik. Namun entah kenapa setiap aku mundur selangkah, maka harimau itu akan maju selangkah. Tiba-tiba jantungku berdetak semakin tidak beraturan. Sepertinya situasi tidak memungkinkan aku untuk berjalan pelan seperti ini. Harimau termasuk hewan buas dan liar. Tingkahnya sama sekali tidak akan bisa ditebak. Dengan memantapkan hati, aku mengambil langkah 1000. Aku berlari sekuat tenaga dan sekencang-kencangnya, sementara harimau itu mengejarku di belakang. Wah, tolong! Aku terus berlari sambil berteriak meminta tolong, berharap ada seseorang yang bisa menolongku. Semakin berlari, aku merasa harimau itu bukannya semakin jauh, tapi semakin dekat. Tolong! Akan tetapi sepi. Tidak ada seorang pun yang datang menolong. Aku semakin kencang berlari, namun karena tidak hati-hati aku malah terjatuh dan berguling-guling di tanah. Sialnya kepalaku terbentur batu besar yang entah sejak kapan ada di sini. Mas, bangun mas! Tubuhku terasa diguncang. Segera aku membuka mata. Aku semakin terkejut saat aku sudah dikerumuni banyak orang. Aku hendak bangkit, akan tetapi tubuhku terasa sakit semua. Celana yang kupakai robek di bagian lutut dan terlihat ada luka di sana. Jaket yang kupakai juga robek di beberapa tempat. Saya kenapa pak? Tanyaku pada pak sopir bis yang kunaiki. Bus kita kecelakaan mas. Beruntung semua selamat. Hanya mas yang dari tadi nggak sadarkan diri. Iya mas, dari tadi nggak sadar-sadar, malah teriak minta tolong terus. Jelas salah satu orang yang aku lihat tadi duduk di kursi belakangku. Aku hanya bisa mengernyit. Rasanya nggak mungkin kalau aku cerita dikejar harimau. Kita sudah panggil ambulan, tapi belum datang juga. Syukurlah kalau mas nggak apa-apa, ujar pak sopir sambil membantuku untuk bangkit. Saat sudah bangkit, barulah terlihat jika bis yang aku tumpangi tadi benar-benar terguling. Pecahan kaca tersebar di jalanan. Para penumpang yang tadi ada di dalam bis kini semua ada di luar. Mereka duduk di sepanjang tepi jalan. Dengan berjalan tertati, aku mendekat ke penumpang yang lain. Mereka sepertinya baik-baik saja. Aneh, kenapa aku terluka seperti ini? Kamu tadi terlempar dari jendela dan jatuh berguling-guling di tepi jalan, mas. Seorang penumpang menjelaskan padaku. Kok bisa bisnya terguling? Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saja sopir banting setir ke kiri, terus bis oleng dan terguling. Tidak lama beberapa ambulan datang dan mencoba memberi pertolongan. Salah satunya mendekat ke arahku dan menyarankan aku dibawa ke puskesmas terdekat. Namun aku menolaknya. Ini saja sudah menyita waktu. Aku tidak mau kehilangan waktu lagi. Setelah dipastikan bis tidak bisa lagi digunakan, aku memutuskan untuk menerima tawaran salah satu warga yang mau mengantarku ke Alas Roban. Katanya tempat itu sudah tidak jauh dari sini. Maaf mas, saya hanya bisa antar sampai sini. Pak Wahyu yang memberiku tumpangan memberhentikan motor di tepi jalan yang kanan kirinya ditumbuhi pepohonan lebat dan tinggi. Aku terpaksa turun meskipun bingung, lalu menyerahkan helm padanya. Maaf ya mas, hari sudah mulai malam. Kami pantang melewati jalan sepanjang Alas Roban ini. Kenapa pak? Pak Wahyu tidak menjawab sepatah kata pun. Ia memutar motornya lalu melaju setelah menerima beberapa lembar uang hijau dariku. Aku menatap jalanan yang terlihat berkelok di depanku. Jalanan yang di kanan kirinya adalah hutan yang lebat. Saat menjelang malam seperti ini, jalanan benar-benar gelap. Hanya terlihat beberapa lampu jalan dengan jarak yang sangat jauh. Aku berjalan menyusuri jalanan yang gelap. Sesekali aku berhenti di bawah lampu jalan untuk melihat peta yang diberikan mama. Meskipun sebenarnya itu sama sekali tidak membantu. Di dalam peta hanya tergambar sebuah jalan yang kiri kanannya ditumbuhi banyak pepohonan. Aku harus berjalan dan masuk ke hutan bagian kiri jalan. Namun aku tidak boleh sembarangan masuk. Aku harus mencari pohon kembar yang menjadi pintu masuk ke dalam hutan.
Seketika aku memandang hutan di kiri jalan yang luasnya entah berapa hektar. Bagaimana caranya aku mencari pohon kembar yang dimaksud, sedangkan pohon di sini sama semua. Apalagi dalam keadaan malam seperti ini, entah mengapa mendadak nyaliku ciut. Sejauh mata memandang yang kulihat hanya gelap, hening, hanya ada suara ngengat yang saling bersautan. Aku melangkah perlahan, sesekali melirik kanan dan kiri yang sangat sepi. Mendadak, aku seperti mendapatkan oase di tengah gurun pasir. Di depan sana terlihat sebuah warung makan yang sedang buka. Aku mempercepat langkah kaki karena sejak tadi sore belum makan. Hanya sebotol air mineral yang selalu aku minum saat perut terasa lapar. Sepertinya persiapanku kurang matang karena lupa membawa perbekalan. Sampai di depan warung aku harus mengantri. Rupanya pembeli di warung ini sangat ramai. Terlihat beberapa mobil dan motor terparkir rapi di sepanjang tepi jalan. Aneh, padahal sejak tadi aku tidak melihat ada motor dan mobil yang lewat. Sebelum duduk aku melihat beberapa pengunjung tengah menikmati makanan. Mereka terlihat sangat lahap, benar-benar lahap. Bisa dibilang terlalu lahap. Mungkin makanan di sini terlalu enak sehingga para pengunjung sangat menikmati makanannya. Mereka semua berpakaian rapi, yang laki-laki rata-rata memakai kemeja dan jas. Sementara yang perempuan terlihat memakai dress dengan perhiasan yang terlalu mencolok di tangan dan leher mereka. "Pesan apa, Mas?" tanya seorang pria yang berdiri di belakang etalase sambil membawa piring. Aku melihat ada sayur bayam, sayur sop, sayur lodeh dan tumis kangkung yang asapnya masih mengepul. Aku memilih sayur lodeh bersama dengan ayam goreng. Kalau dari aromanya sih enak, rasanya aku yakin juga pasti enak. Cacing-cacing di perutku semakin meronta minta diisi. "Minumnya apa, Mas?" tanya si penjual sambil menyerahkan piring pesananku. "Teh hangat aja deh, Pak," jawabku sambil menerima piring. Penjual itu berbalik dan membuatkan teh hangat untukku. Jika diperhatikan, sedari tadi penjual itu menunjukkan ekspresi wajah yang sangat datar. Aku hendak menyendok nasi ke mulut saat penjual itu meletakkan teh hangat di samping piring. Sesaat aku memandang pengunjung lelaki yang menikmati makanan di samping kiriku. Setelah nasi dalam piringnya habis, ia memesan satu piring lagi. Heran, tubuh lelaki itu kurus dan kecil, akan tetapi ternyata makannya banyak juga. Baru saja piring itu diletakkan di depannya, dia langsung melahapnya. Tidak ada 1 menit, nasi dalam piring sudah tandas. Entah mengapa selera makanku mendadak hilang. Perlahan aku meletakkan sendok dan urung memakan nasi pesananku. Teh yang ada di sebelah piring tidak sengaja tersenggol sehingga membuatnya tumpah. Mendadak semua pengunjung melihat ke arahku. Tatapan mereka terlihat mengerikan, seolah-olah aku melakukan kesalahan besar. Jika diperhatikan ternyata ekspresi wajah mereka semua sama, datar, dan kini mereka bangkit terlalu mendekat ke arahku. Dengan tubuh bergetar aku bangkit. Tanganku tidak sengaja menyentuh air teh yang tadi tidak sengaja tumpah. Namun air itu terasa lengket. Saat aku melihat tanganku ternyata bukan air yang mengenainya, tapi darah. Aku bergidik lalu buru-buru keluar dari warung. Mereka semua berjalan mendekatiku. Tidak mau terjadi sesuatu yang mengerikan, aku segera lari sekencang-kencangnya. Sesekali aku melihat ke belakang untuk memastikan aku sudah aman atau belum. Terkejutnya aku saat melihat mereka tidak lagi seperti waktu pertama melihatnya. Jika tadinya mereka berpenampilan rapi, kini mereka memakai baju yang sudah terkoyak di sana-sini. Beberapa bagian terlihat ada noda tanah dan juga lumpur. Wajah mereka penuh luka, dengan bagian mulut yang berlumuran darah, mirip zombie yang ada di dalam televisi. Aku terus berlari menghindari mereka. Saat tengah berlari tiba-tiba aku terjatuh karena tersandung akar pohon yang menyembul. Meskipun jatuh berguling-guling tapi aku terus berusaha untuk bangkit. Sepertinya kaki ini terkilir karena saat berdiri aku merasa sakit yang teramat sangat di pergelangan kaki. Aku berusaha lari meskipun tertatih. Mereka yang sekarang menjadi zombie terus mengejar. Mulanya ingin berteriak minta tolong, tapi sepertinya akan percuma karena jalanan ini sangat sepi. Aku hanya bisa terus berlari dan berlari. Saat terlihat 2 pohon besar di tepi jalan, aku segera menuju ke sana. Setidaknya aku bisa bersembunyi. Lalu aku masuk ke dalam jalan setapak yang ada di antara pohon dan terus berlari. Namun ada yang aneh. Saat aku menoleh ke belakang, zombie-zombie itu berhenti mengejar. Mereka berdiri di tepi jalan sambil terus memandangku. Sejenak aku berhenti untuk mengambil nafas. Syukurlah mereka tidak lagi mengejar. Saat kembali menatap mereka, rupanya mereka sudah tidak ada lagi.
Mereka hilang entah kemana. Seketika aku menjatuhkan diri di dekat pohon dan duduk untuk mengatur nafas. Sepertinya malam sudah semakin larut. Entah mengapa jam tangan juga mendadak mati. Ponsel yang aku bawa pun entah sejak kapan mati. Sekarang lebih baik aku istirahat di sini untuk mengumpulkan kekuatan lagi. Aku terbangun saat sinar matahari menyorot ke mata. Sejenak aku menggeliat untuk merenggangkan otot. Rupanya hari sudah pagi. Aku segera bangkit dan memandang sekitar. Pohon-pohon terlihat tinggi menjulang dengan semak-semak yang menghiasi di antara pepohonan. Aku teringat dengan peta pemberian Mama dan langsung mengambil peta itu yang ada di dalam kantong. Sialnya, gambar dalam peta itu memudar. Aku hanya ingat beberapa gambar saja, di mana untuk masuk ke dalam hutan, aku harus melewati 2 pohon kembar. Dahiku mengernyit. Bukankah tadi malam aku melewatinya? Artinya aku sudah hampir dekat. Aku kembali melihat peta dan di dalam peta itu tergambar sebuah pohon beringin besar sebelum gambar rumah panggung. Berarti sekarang aku mencari pohon beringin jika ingin sampai ke tempat praktek kakekku dulu. Aku meraih ransel yang kubawa dan membukanya. Sebuah pisau lipat seperti menyembul di antara lipatan baju. Aku meraihnya dan akan menggunakan pisau itu untuk berjaga-jaga. Kita tidak pernah tahu ada halangan dan rintangan apa di dalam hutan sana. Segera aku melangkah masuk ke dalam hutan, menyibak semak dan pepohonan yang menghalangi. Jantungku berdebar-debar, entah apa lagi yang akan aku hadapi di dalam sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.